Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke sesi tambahan dari penjelasan modul sebelumnya, yaitu diantaranya adalah tentang pengetahuan tambahan tentang 3 atau 4 hal ini. Yang pertama adalah tentang engsel atau sendi, kemudian yang kedua tentang konstruksi penopang, lalu yang ketiga tentang konstruksi portal 3 sendi, dan yang keempat adalah jika dalam mengerjakan tugas terdapat kesulitan menguraikan gaya-gaya, maka kita akan resume penguraian gaya-gaya dalam pembahasan balok miring. Kita mulai dari yang pertama tentang engsel. Jadi di sini dapat kita sampaikan bahwa kriteria konstruksi itu dapat dibagi menjadi 2. Ini pertama adalah konstruksi yang stabil dan juga yang tidak stabil. Cuma konstruksi yang tidak stabil itu, jadi yang pertama konstruksi labil. Kalau labil ini kalau nilai redundannya itu kurang dari 3. Yang dimaksud redundan ini adalah gaya yang dicari. Jadi reaksi yang akan kita cari ini adalah redundan. Kalau redundannya itu kurang dari 3, misalnya cuma 2, misalnya kalau di sini roll dengan roll, berarti kan cuma 2 itu. Berarti adalah konstruksinya labil, jadi bergerak tidak stabil. Kemudian kalau redundannya itu sama dengan 3, misalnya sendi dengan roll. Sendi ada 2 redundan, 2 redundant ya. Kemudian roll itu 1 gaya yang dicari, totalnya 3, maka itu disebut sebagai statis tertentu. Nah, jadi kalau misalnya 3 statis tertentu, kemudian kalau lebih dari 3 itu disebut statis tak tentu. Tapi semuanya ini adalah disebut konstruksi stabil. Untuk mata kuliah ini kita hanya membahas pada penjelasan struktur stabil dengan kategori statis tertentu atau R sama dengan 3 ya. Seperti ini. Nah, sebagai contoh untuk beberapa konstruksi berikut ini ya. Ini adalah beberapa teknik bagaimana konstruksi-konstruksi yang tadinya itu masuk kategori statis tak tentu itu disesuaikan menjadi statis tertentu. Kenapa? Karena kalau dengan metode statis tertentu kita cukup menyelesaikan dengan 3 persamaan, yaitu jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0. Cuma 3 saja, 3 persamaan saja. Tapi dengan statis tak tentu itu harus ada tambahan persamaan lain. Nah, metodenya bermacam-macam. Nanti ada mekanika rekayasa lanjutan ya tentang hal itu. Nah, di sini untuk menyederhanakan statis tak tentu menjadi tertentu itu ada triknya. Misalnya R-nya itu lebih dari 3, itu dikurangi dengan menambahkan apa yang disebut sebagai engsel atau sendi gitu. Yang paling umum sering kita lihat itu seperti jembatan ya, seperti jembatan. Jembatan itu contoh portal 3 sendi atau konstruksi 3 sendi. Jadi ujung-ujungnya sendi, kemudian di bagian atasnya itu ditambah juga sendi untuk mengurangi momen. Jadi ini contoh adalah model statis tak tentu yang dirubah menjadi statis tertentu. Dengan adanya sendi maka dia dikurangi. Jadi rumusnya gaya yang ini ada 1, 2, 3, 4 gaya itu kemudian dikurangi dengan 1 sendi menjadi 3. 4 dikurang 1 jadi 3, jadi 3R seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat tentang fungsi sendi ya, itu adalah untuk menstabilkan konstruksi atau untuk mengurangi ketidaktentuan suatu derajat struktur konstruksi, seperti itu, mengurangi. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang kedua adalah tentang konstruksi penopang. Jadi dalam bangunan itu ada yang disebut sebagai konstruksi utama dan ada penopang. Jadi tadinya kalau ini semuanya ini merupakan konstruksi balok menerus beam dengan banyak sekali tumpuan, maka itu termasuk konstruksi statis tak tentu tadinya. Kemudian kita tambahkan sendi, di sini ada sendi 1, sendi 2 ya, atau engsel 1, engsel 2. Maka ini berubah menjadi konstruksi statis tertentu, yaitu menjadi 3R-nya. Kenapa? Karena di sini kalau kita hitung redundannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Kemudian sendinya ada 1, 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi ini masuk
statis tertentu. Nah, seperti itu ya. Lalu cara penyelesaian model begini itu ada istilah yang pemilahan ya. Ada yang disebut sebagai konstruksi utama dan konstruksi yang tertopang begitu ya. Yang tertopang itu yang numpang. Maka kita harus menyelesaikan dulu bagian yang tertumpang. Misalnya di sini contoh yang tertumpang secara paralel ya. Jadi dia bersamaan, sebelah kiri bisa dilepas dulu, dilepas dihitung tersendiri reaksi perletakannya dengan pertimbangan gaya-gaya persamaan gaya biasa. Setelah diperoleh nanti ini akan dijatuhkan ke bawah. Ini sebagai PS sebagai perletakan. Nanti setelah dapat nilai PS ini nanti ditumpukan lagi ke bawah. Jadi ditumpukan ke bawah sebagai beban. Jadi sebagai P gitu. Nanti ini akan dihitung sebagai reaksi perletakan biasa dan ini sudah menyangkut pada kaidah statis tertentu karena cuma 3 di sini. 1, 2, 3, cuma ada 3 redundant ya, seperti itu. Jadi ini adalah model konstruksi utama yang menopang konstruksi lain seperti itu. Nah, model lain seperti ini ya. Jadi kalau jepit cantilever dengan tertopangnya itu modelnya seri, jadi dia menopang berkali-kali begitu. Tadinya juga mungkin ini adalah konstruksi yang statis tertentu, statis tak tentu, tapi karena ingin menyelesaikan persoalan ditambahkan sendi di sini ya, sehingga ini menjadi nanti bagian ini saja yang sebagai statis tertentu atau yang bisa diselesaikan, sehingga bagian yang lainnya sebagai konstruksi yang tertopang. Pertama kalau model begini itu diselesaikan dulu yang paling ujung ya, seperti ini. Nanti hasilnya beban itu reaksi perletakan di ujung ini ditimpakan ke sebagai beban di bagian tengah. Lalu di bagian tengah ini ada reaksi perletakan lagi seolah-olah begitu ya, PS1. Nanti setelah selesai dapat nilai PS1 ditumpahkan lagi ke konstruksi utama sebagai beban, sebagai P. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti dapat dihitung sebagai reaksi perletakan biasa. Nah, ini semuanya kategorinya adalah statis tertentu. Ini untuk penjelasan tentang konstruksi penopang. Kemudian yang lain adalah bagaimana kalau engsel atau sendi ini membentuk portal 3 sendi atau konstruksi 3 sendi. Nah, model-model 3 sendi itu seperti ini. Jadi bisa seperti ini, namanya portal 3 sendi. Ini juga disebut portal 3 sendi. Portal itu artinya bukaan ya, portal. Nah, begini kadang disebut sebagai pelengkung 3 sendi, dan ini juga portal 3 sendi. Nah, model-model seperti ini kenapa disebut 3 sendi? Karena sendinya 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk model portal atau pelengkung 3 sendi atau konstruksi 3 sendi ini, cara perhitungannya itu agak berbeda sedikit dengan reaksi peletakan pada sesi sebelumnya, yaitu ditinjau dengan beberapa langkah ya. Seperti ini, maka kita akan melihat dulu tinjauan kiri dan kanan. Jadi ini kiri dan kanan. Jadi langkahnya itu adalah langkah perhitungan reaksi peletakannya. Pertama kita ambil tinjau kiri dulu dari S ini ya, dari sini. Ini kita tinjau ke kiri dulu. Baru seolah-olah kita hitung sebelah sana, nanti jumlah momen di S sama dengan berapa, nanti HA dan VA nya menjadi suatu persamaan seperti ini, menjadi persamaan ya. Kemudian baru tinjau kanan, ditinjau di bagian kanan itu jumlah momen di S, lalu nanti ini setelah ini ditinjau, yang ini tidak ada, maka ini masuk ke dalam persamaan selanjutnya, yaitu VB dan HB bisa dijadikan satu persamaan. Kemudian baru masuk ke seluruh konstruksi, dihapus lagi, masuk ke seluruh konstruksi, nanti baru jumlah momen di B sama dengan 0, nanti dapat VA dan HA seperti ini. Namun ambil persamaan yang tadi, hubungan pertama tadi sebagai substitusi ke persamaan kedua, nanti diperoleh nilai VA dan HA. Lalu demikian juga halnya yang jumlah momen di A, nanti diperoleh hubungan VB dan HB seperti ini. Lalu
dengan mensubstitusi persamaan 2 akan diperoleh juga hasil VB dan HB. Setelah dapat semua baru dilakukan kontrol, yaitu jumlah vertikal dan jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan konstruksi portal 3 sendi atau sejenisnya. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau di lapangan, kalau misalkan agak rumit seperti ini, maka model rumit seperti ini juga ini masih dianggap statis tertentu ya, dengan penjelasan. Jadi bagian kiri dan kanannya ini bisa dianggap sebagai konstruksi tertopang. Jadi konsep yang pertama ini ya, tertopang. Jadi ini bisa dilepas, ini bisa dilepas, dihitung tersendiri. Kemudian bagian yang tengahnya ini sebagai konstruksi utama. Nah, konstruksi utamanya ternyata adalah jenis portal 3 sendi. Berarti penyelesaiannya kayak tadi ya, seperti langkah-langkah ini. Nah, ini semua adalah contoh aplikasi dari perhitungan reaksi peletakan dari seharusnya statis tak tentu kita modifikasi dengan penambahan engsel sehingga menjadi statis tertentu, dan semuanya ini kategorinya adalah masih statis tertentu dengan R sama dengan 3. Ini juga R3, ini juga R3, seperti itu. Demikian. Kemudian sedikit tambahan tentang penguraian gaya-gaya dalam pada balok miring. Seperti ini karena ini terkait dengan tugas besar atau tugas asistensi ya. Ada beberapa yang mempertanyakan. Seperti modul sebelumnya, di sini Bapak mencoba meringkas ya, jadi supaya lebih jelas bahwa penguraian gaya itu kalau untuk balok miring seperti ini, maka dia akan dihitung momen berjalannya itu disarankan yaitu setara dengan searah atau sebidang dengan ini. Jadi jangan boleh begini, tapi nanti pada saat momen lintangnya agak susah. Untuk momen masih bisa, X-nya bergerak secara horizontal atau vertikal, tapi begitu definisi lintang dan normal itu nanti agak susah, karena lintang dan normal itu adalah gaya yang sejajar atau tegak lurus. Yang sejajar itu seperti ini, yang tegak lurusnya adalah yang seperti ini. Sehingga pertama-tama kita lihat dulu balok miring itu diuraikan. Jadi diuraikan seperti ini. Jadi dia misalnya lebarnya 3, panjangnya 4. Berarti ini kita gambarkan segitiga ini. Berarti sisi miringnya 5 ya. Misalnya begitu. Kemudian ini segitiga Pythagoras. Jadi dapat hubungannya sinus 4/5 kosinus 3/5 begitu ya. Nah, nanti hubungan ini akan pembiasan gaya. Setelah itu, langkah kedua kita lihat sudutnya ada di mana. Maka kita gambar diagram seperti ini. Karena persilangan antara ini bisa diproyeksikan seperti ini ya. Jadi ini vertikal, horizontal, lalu miring. Jadi vertikal, horizontal, kemudian miring. Kemudian yang tegak lurus miringnya seperti ini. Nah, biasanya sudutnya tuh di sela-selanya. Ini sudutnya ada di sini, kosong, sudut kosong, dan seterusnya. Ini adalah metode cara memasang sudut ya. Kemudian dari ini kemudian kita memplot nilainya. Jadi nilai aslinya VA itu ada di bawah seperti ini, VA ya. Terus HA di sana. Kalau VA berarti VA itu dia kalau berimpit itu berarti cos ya. Kalau tidak ada sudutnya berarti sin. Kemudian HA begini. HA ini kalau dia berimpit dengan sudut namanya cos. Kalau tidak ada sudut itu sinus. Begitu cara menghafalnya. Kalau penguraian gayanya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau VA itu, VA aslinya begini, ini VA asli, diuraikan menjadi yang berimpit itu cos, yang tidak berimpit sudut itu namanya sinus. Kalau HA aslinya begini ya, HA aslinya, yang berimpit dengan sudut menjadi cos, dikalikan cos, yang tidak berimpit sudut atau tegak lurus sudut, seberangnya itu adalah sin. Jadi kalau sin ini kan, kalau dulu disilakan sintering, tegak dibagi miring, jadi seberangnya. Kalau cos itu yang mengapit, cos taring, datar pemiring ya, datar pemiring. Jadi ini ada cara memproyeksikan, sehingga jika sudah diproyeksikan begini baru kemudian dimasukkan. Jadi kalau lintang itu tegak lurus, berarti yang tegak lurus dari garis acuan ini adalah yang begini ya, tegak lurus. Yang tegak lurus itu adalah PA cos.
dan H asin, ya kan, P akos dan H asin, masukkan di sini P akos H asin. Kemudian normalnya yang sejajar ini kan yang begini nih, yang begini itu adalah, kita lihat ada H akos dan P asin, ada V asin dan H akos. Jadi posisinya yang menekan minus, yang menarik positif. Kalau untuk ini ya, untuk normal tekan. Kalau lintang itu kalau dia posisinya itu mengelilingi searah jarum jam positif, kalau berlawanan negatif. PA ini kebetulan PA akos itu mengelilingi positif ya. Kalau H asin ke bawah itu berlawanan, sehingga dia H asin yang minus. Nah, inilah penjelasan tentang penguraian gaya-gaya dalam pada balok miring. Nah, ini adalah materi tambahan untuk melengkapkan bahan materi, ada meliputi balok menerus, balok terjepit, dan juga jenis konstruksi portal. Karena setelah ini kita akan masuk ke sesi konstruksi rangka batang. Kami kira Bapak kira masalah ini, materi ini sudah dapat dicukupkan, dan kita akan lanjut ke evaluasi atau ujian tengah semester. Nanti mohon dikumpulkan jawabannya setelah penulisan soal berikut ini.
Baik, ini adalah ujian tengah semester atau middle test. Harap dikumpulkan jawabannya dalam bentuk PDF dan juga dikumpulkan hari ini juga, dan akan Bapak kumpulkan sebagai nilai tengah semester. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.